Halo semuanya, kali ini saya sedang berada di Sendang Sono dan saya ingin menceritakan sejarah tempat ini. Jadi dulunya Sendang Sono ini bernama Sendang Semagung dan tempat ini merupakan saksi penyebaran agama Katolik di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Bermula dari seorang Romo Belanda atau pastor Belanda yang bernama Franciscus Georgius Josephus van Lith atau yang kita lebih kenal dengan nama Romo van Lith bersama rekannya Petrus Hovenaars. Mereka berdua ini ditugaskan oleh kongregasinya yaitu Serikat Yesuit untuk mengembangkan misi penyebaran agama Katolik di Pulau Jawa. Romo van Lith kecil memiliki latar belakang dengan lingkungan Katolik yang cukup kuat. Sang ibu pun menjadi salah satu pengaruh dalam pendidikan keimanannya sehingga Romo van Lith akhirnya ingin mendalami lebih jauh tentang agama Katolik. Sosok Santo Fransiskus pula yang menjadi motivasi Romo van Lith dalam melakukan panggilannya sebagai imam Katolik. Beliau yang lahir pada 17 Mei 1863 di Oorschot, sebuah desa di Brabant, Belanda, mengungkapkan keinginannya menjadi seorang imam Katolik pada usia 12 tahun. 3 tahun menempuh pendidikan teologi, dan pada 8 Desember 1894, Van Lith resmi ditahbiskan menjadi imam Katolik di Belanda. Dalam perjalanan misionarisnya, awalnya beliau memilih menjalankan misi ke Irlandia, namun ia harus menaati kongregasinya di Belanda yang mengutusnya untuk pergi ke Hindia Belanda. Berdasarkan buku A History of Christianity in Indonesia, Romo van Lith ini ketika datang ke Hindia Belanda, beliau bermukim di Semarang. Kemudian beliau belajar bahasa dan budaya Jawa kala itu pada tahun 1896. Setahun kemudian beliau pergi ke Muntilan, yaitu tepatnya pada tahun 1897. Namun misi penyebaran agama Katolik ini tersandung masalah, yaitu Romo van Lith harus berhadapan dengan katekis yang culas karena masalahnya yang dibaptis itu dibayar. Dan setelah kejadian ini, Romo van Lith memecat semua katekisnya dan memulai dari nol lagi. Beliau merubah segala hal dan lebih mengedepankan pendidikan dan pendekatan sosial dan budaya. Beliau juga mempunyai semboyan yaitu manjing ajur-ajur, yaitu yang berarti menyatu dan tidak ada jarak. Menurut Romo van Lith, adalah hal yang tidak mungkin seseorang dapat mencintai orang lain tanpa mengenal sejarahnya dan tanpa mengenal budayanya. Maka beliau menganjurkan para misionaris Katolik yang datang ke Indonesia harus belajar bahasa lokal sebagai syarat sebelum menjalankan misi di Hindia Belanda, juga mengenal dan memahami budaya setempat sebagai kunci dari keberhasilan misi penyebaran agama Katolik pada saat itu. Ada suatu peristiwa yang akan selalu dikenang dalam sejarah penyebaran agama Katolik di Sendang Sono ini, yaitu ketika Pak Barnabas Sarikromo ini pergi ke Muntilan untuk berobat karena kakinya sakit. Kala itu Romo van Lith dan Bruder Kristen ini melihat beliau, kemudian mereka berdua merawat Pak Barnabas ini hingga sembuh. Tempat merawat beliau ini sekarang dikenal dengan RSUD Muntilan. Dan ada hal yang menarik di sini, yaitu Pak Barnabas ketika sembuh itu tidak hanya sembuh secara fisik, tapi juga beliau ingin mempelajari agama Katolik lebih dalam. Beliau yang bernama asli Bapak Sariman ini akhirnya dibaptis pada tanggal 20 Mei 1904 dengan nama baptisnya Barnabas yang diberikan oleh Romo van Lith. Sebelum menjadi sosok Barnabas Sarikromo, Pak Sariman ini merupakan orang yang cukup dipercayakan di Dusun Kejoran karena ilmu kebatinan yang ia tekuni melalui puasa dan meditasi. Banyaknya warga yang datang untuk mendapatkan nasihat dari beliau sehingga beliau dianggap guru kejawen pada saat itu. Namun hal itu berganti semenjak penyakitnya yang tak kunjung sembuh dan akhirnya beliau pergi ke Muntilan dan bertemu dengan Romo van Lith. Pada tanggal 14 Desember 1904,
Sebanyak 171 orang dibaptis oleh Romo van Lith di tempat ini. Orang-orang tersebut adalah kerabat Pak Barnabas dan warga setempat. Tepat setelah 25 tahun peristiwa pembaptisan tersebut, tempat ini diresmikan oleh Romo Penthaler sebagai tempat ziarah Gua Maria Lourdes Sendangsono. Yusuf Bilyarta Mangunwijaya atau yang lebih dikenal dengan nama Romo Mangun merupakan salah satu arsitek rohaniawan, sastrawan, dan budayawan yang populer di Indonesia. Beliau sosok yang dikenal humanis dan tokoh pendidikan di Yogyakarta. Romo Mangun lahir pada 6 Maret 1929 di Ambarawa, Jawa Tengah. Arsitek yang juga dikenal sebagai seorang budayawan ini telah banyak berkontribusi dalam menata pembangunan di Indonesia, seperti Bentara Budaya Jakarta, ikut serta menata rumah-rumah yang ada di pinggiran Kali Code, Komplek Peziarahan Sendangsono, dan masih banyak lagi. Untuk perkembangan dan pembangunan Gua Maria Lourdes Sendangsono ini, Romo Mangun berinisiatif terjun langsung untuk merancang bangunan ini lebih artistik dan ramah lingkungan. Pembangunan Sendangsono ini pun memakan lebih dari 20 tahun karena hanya mengandalkan sumbangan dari umat. Atas keberhasilan beliau mempercantik tempat ini, beliau mendapat award atau penghargaan dari Ikatan Arsitek Indonesia pada tahun 2004. Sekian episode kali ini, nantikan episode kita selanjutnya. Ciao.